Asnes itu kekamian kalau dalam marriage ya, konteks pernikahan itu kita sudah harus menghilangkan kata iku lak jarimu, lak jariku ngene gitu ya. Itu kan ayah, kalau mama beda gitu ya. 3, 2, 1. Puspaga, Semanggi, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bapak ataupun Ibu yang mic-nya masih menyala, mohon dimatikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu Nurul dan seluruh peserta, mohon maaf untuk kali ini hostnya sebetulnya Mas Eki, tapi karena beliau sedang ada tugas yang tidak bisa digantikan, maka untuk hari ini hostnya akan saya gantikan. Perkenalkan, nama saya Ima, selaku salah satu konselor yang ada di Puspaga Kota Surabaya. Pemaparan materi dengan tema pentingnya mengembangkan critical thinking pada anak yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati, MPSI Psikolog. Nurul, selaku narasumber, silakan. Oke, jadi langsung aja atau mau dibacakan CV-nya dulu tadi? Langsung aja ya? Sudah, untuk CV-nya udah. Sudah ya? Langsung aja masuk ke materi. Oke, ya maaf saya tadi sempat lost. Baik, terima kasih ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu ya. Siang hari yang cerah dan alhamdulillah antusiasmenya bagus banget. Nggak semua orang ya siang-siang hari seperti ini benar-benar antusias untuk menambah ilmu. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa memperoleh sesuatu dari acara dengan Puspaga pada siang. Oke. Amin ya. Mbak Ima. Ya, Bu. Sebentar. Mungkin yang slide-slide awal kita cepat aja. Di situ ada sedikit gambar gitu ya, ada gambar Puspaga, bagaimana kesiapan untuk belajar. Saya kira Bapak Ibu sangat siap untuk belajar ya. Oke, next aja Mbak Ima. Ya. Sebelum nanti kita masuk ke critical thinking itu sendiri ya, di situ ada kenalan, kayaknya tadi sudah berkenalan, mohon maaf saya tadi sempat hilang koneksinya, mudah-mudahan ini lancar ya, sekitar 1 jam ke depan, 1-2 jam ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, jadi saya skip aja, nanti kalau ingin kenalan lebih lanjut, bisa nanti datang ke Puspaga ya, apalagi kalau nanti pandeminya sudah selesai gitu ya, kita bisa ketemu langsung. Nah, ini rules kita, ini rules yang saya pakai untuk kegiatan parenting offline ataupun online seperti ini. Yang pertama, kenapa jadi gelas kosong? Karena seringkali kita orang tua ini sudah kenyang asam garam pengasuhan ya. Jadi kalau menerima informasi baru, kadang kita nggak selalu langsung terbuka gitu dengan informasi itu. Jadi gelas kosong maksudnya adalah kita antusias dengan apapun yang kita peroleh, gitu, informasi apapun ya kita cerna bersama-sama. Kata anak-anak apa sih? Bahwa anak-anak itu kan antusias selalu ya dengan informasi baru, dengan suatu hal itu rasanya itu penuh dengan hal yang menakjubkan. Lah, kita jadilah seperti itu untuk acara kali ini. Kemudian kacamata kasih sayang seperti apa sih? Bahwa ketika kita mengikuti parenting semacam ini bukan untuk kemudian mengkritik diri atau mungkin mengkritik pasangan, tetapi bagaimana ini adalah upaya yang kita lakukan untuk menjadi orang tua yang lebih baik, lebih berwawasan gitu ya. Oke, mau melihat ke dalam, karena pada dasarnya meskipun kita dalam parenting itu selalu melakukan dengan suami atau dengan istri, tapi yang paling penting adalah kita bisa introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita, nanti ketika itu perubahan yang bagus, maka itu akan menular ke lingkungan, gitu ya, pada prinsipnya. Kemudian yang kelima adalah mau tumbuh bersama. Apakah dengan anak-anak,
atau kan dengan pasangan, kita dalam melakukan pengasuhan, kita akan tumbuh bersama-sama. Jadi bukan hanya menuntut anak untuk lebih baik atau pasangan lebih baik, tapi kita bertumbuh bersama keluarga kita. Jadi itu ya rules-nya ya. Oke, ini sedikit cuplikan-cuplikan dunia anak-anak untuk men-trigger dalam benak kita supaya kita sama-sama dalam satu frekuensi. Yuk kita selami lagi anak-anak kita. Saya yakin anak-anak dari Bapak Ibu itu macam-macam ya usianya ya. Ada yang mungkin kayak anak saya Mas, ada yang SD, SMP dan seterusnya. Bahkan nggak jarang kalau di Puspaga Bapak yang sudah punya cucu pun itu ikut parenting. Itu luar biasa banget karena berarti Bapak Ibu punya semangat yang kan ya, bahkan ketika mestinya itu udah dalam tanda kutip bebas, ternyata masih terus menambah wawasan. Ada apa lagi sih dunia parenting pada zaman sekarang? Ini gambar yang nggak asing ya. Kalau anak-anak ngumpul, kemudian ada benda kecil ini yang sering itu menjadi pusat dari aktivitas anak-anak. Apa itu? Iya, benar sekali ya. Gadget. Nah, itu. Gawai atau gadget ini kayaknya suka nggak suka itu ada merupakan bagian dari dunia anak-anak kita, ya. Oke. Nah, terus kemudian ini terkait dengan era digital gitu ya. Sabar, nanti kalau critical thinking-nya kita akan kasih konteksnya dulu, karena nggak bisa kita langsung masuk ke critical thinking tanpa memperhatikan konteks dari pengasuhan anak-anak zaman now ini ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara era digital, kita ingin menyamakan pandangan bahwa sudahkah kita sadar bahwa generasi Z ataupun generasi Alpha, generasi Z itu berarti kelahiran 97 ke atas ya, sampai 2010. Generasi Alpha itu 2010 ke atas sampai yang baru lahir, Kak. Ini punya karakteristik yang jauh berbeda dengan kita orang tuanya. Apakah kita generasi millennials, kelahiran 77 sampai 96 gitu ya, ataukah atasnya lagi baby boomers atau mungkin lebih atasnya lagi gitu ya, sehingga kita pastikan bahwa kita punya pemahaman yang pemahaman yang menyeluruh terhadap dunia anak-anak kita. Misalkan terkait media yang dipilih oleh generasi saya, contohlah media televisi ya, televisi, radio gitu ya. Bagi anak-anak sekarang mungkin bukan itu medianya. Mereka suka lihat streaming di YouTube, mereka suka dengerin podcast, mereka dengerin yang lain gitu ya. Sehingga kadang TV itu apa sih menariknya gitu ya. Bahkan TV-nya kadang disambungkan dengan internet ya. Baik. Oke, next. Selanjutnya ini masih tentang itu tadi untuk memberikan konteks bahwa ketika kita bicara parenting di era sekarang, kita nggak bisa melepaskannya dalam konteks digital ini. Bahwa semenjak dari lahir, anak-anak kita itu lahir bersama teknologi yang sudah sedemikian canggih ya. Jadi itu ada joke dari suatu komik itu ya. Bagaimana kabarmu sekarang? Sekolahmu gimana? Terus si kecilnya jawab, ayah nggak lihat blogku ya, gitu ya. Orang Surabaya bilang gimana sih? Nggak dulu blogku dah, gitu ya. Kayak seperti itu. Dan cukup banyak orang tua sekarang yang memberikan gadget ini baik secara pribadi ataupun secara bareng-bareng sama kakak-kakaknya pada usia yang cukup dini. Nah, itu adalah datanya begitu ya. Terlepas nanti kalau kita resikonya atau plus minusnya itu nanti. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang terkait karakteristik Gen Z ataupun Gen Alpha ya. Mereka ini digital native ya. Kalau kita bicara bahasa gitu, kalau orang native speaker gitu ya, bahasa Inggrisnya pasti
jago gitu ya. Oke, daripada kita yang orang yang bukan pengguna bahasa asli dari bahasa tersebut. Nah, mereka ini menggunakan teknologi juga merupakan digital native. Maka ketika kita terus terang tadi ketika mengawali Zoom terus kemudian coba pasang background seperti ini, background acara, ini bukan saya Bapak Ibu yang pinter, tapi anak saya yang masih SD. Nah, kelihatan ya bahwa saya ini digital naif sebenarnya. Jadi karena eranya kan era 90-an gitu ya, besar di zaman itu. Tapi putra-putri kita yang generasi Z itu nggak pakai belajar lama, itu sudah cepet banget ya. Mereka sangat familiar dengan teknologi, mereka serba bisa multitasking, wawasannya juga lebih global gitu ya. Bahkan sekarang putra-putri kita yang masih usianya belia, ingin kuliahnya mungkin aja nggak di Indonesia gitu ya, bisa di luar negeri dan lain sebagainya. Pikirannya juga lebih terbuka. Kalau orang yang lebih tua ya, mungkin saya juga termasuk melihat game, kadang game itu sisi negatifnya kebayang banyak ya, tapi tidak selalu generasi yang lebih muda itu memandang game sama dengan kacamata kita. Itu yang kita perlu kita perlu highlight ya, biar kita semakin memahami putra-putri kita. Baik, next. Ini masih tentang gap antar generasi tadi ya, pada slide yang berikut ini. Nah, itu monggo dicermati. Apakah Bapak Ibu masuk di generasi boomer 46 sampai 64 kelahirannya? Apakah generasi X 65 sampai 76? Milenial 77 sampai 95. Kalau saya masuk yang milenial itu, Ibu, Bapak. Ya. Nah, anak-anak kita kemungkinan di Z atau Alpha. Itu ya. Oke. Next. Nah, kemudian ada situasi apa lagi, konteks apa lagi yang sedang kita hadapi secara bersama-sama saat ini. Nah, ini ya, kita orang Indonesia lagi sama-sama melawan corona. Kita semua terdampak. Tentu saja termasuk unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Puspaga kan bergerak di bidang ini ya, Puspaga Surabaya ataupun Puspaga di kota kabupaten lain untuk mensupport keluarga ini. Nah, kayak gimana sih dampaknya gitu ya? Coba kita kasih highlight beberapa foto seperti ini. Oke, next. Di situ ya, saya ambil dari sebuah buku yang sudah school from home dan work from home. Kemudian mempengaruhi hidup kita, bagaimana kita mempersepsikannya, bagaimana kita menyaring informasi di era pandemi, itu adalah pilihan. Termasuk cara berpikir kita dan cara berpikir anak-anak itu sangat menentukan bagaimana nanti kita bersikap masif tentang situasi pandemi, karena masih berlangsung ya bahwa sampai sekarang, bahwa kebijakan untuk social distancing. Nah, kita berpikirnya kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan kita itu cemas menghadapinya, kemudian kita benar-benar takut gitu ya, mengalami macam-macam kecemasan, itu tentu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak kita itu berpikir tentang pandemi. Sebaiknya kalau kita melakukan disiplin, menaati protokol kesehatan, tetapi tidak disertai dengan cemas, maka putra kemungkinan akan berpikir senada dengan apa yang kita pikir. Itu bar yang kayak tampilan layar saya itu slide-nya belum berpindah, makanya ingin memastikan. Oke. Suaranya putus-putus, Bu Nurul. Komik yang memberikan gambaran nih, yang suka dipakai joke ya, untuk
para orang tua bahwa kita cukup jamak ya dengan keluhan bahwa anak-anak tuh merasa ayah ataupun ibunya itu galak banget ya dibandingkan dengan ibu gurunya atau bapak gurunya. Nah, sehingga ketika muncul meme seperti itu menjadi cukup menggelitik ya untuk kita semua, karena ya memang itu ada Iya, baik, kira-kira suaranya sudah terdengarkah sekarang? Ya, sudah terdengar sih Bu Nurul. Videonya saya stop, barangkali bisa lebih stabil. Ya, videonya saya stop sengaja, memang barangkali lebih stabil ya. Oke, mohon maaf, mohon izin untuk menonaktifkan video saya, gitu ya. Kita lanjut. Bahwa ini ya jok-jok semacam ini menjadi lucu karena mungkin memang ini suatu kebenaran yang terpendam gitu ya, bahwa oh ini menjadi keluhan bersama bahwa oh iya orang tua tuh kemudian ketika berada dalam intensitas yang lebih panjang, lebih sering dengan putra-putrinya tidak selalu menjadi suatu hal yang positif ya. Kadang orang tuanya mengeluh stres dan juga anak-anaknya pun mengeluh bahwa orang tuanya terasa lebih galak, jauh lebih galak daripada bapak ibu guru di sekolah. Itu jok-jok yang sering muncul di masa pandemi ini dengan berbagai variasinya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mulai kaitkan dengan harapan kita bersama, kaitannya dengan critical thinking pada siang hari ini. Seperti apa harapan kita bersama terkait dengan critical thinking ya. Kita berharap bahwa anak-anak tuh mampu berpikir kritis. Maksudnya adalah ketika dia berpikir, dia akan lebih mampu menyelesaikan permasalahan ya, lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Karena seringkali putra-putri kita ini secara umum banyak yang tahu lebih cerdas daripada kita orang tuanya, tapi kurang mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, harapannya ketika critical thinking ini muncul, potensi anak atau putra-putri kita ini berkembang lebih optimal. Dan anak-anak ini ketika banyak sekali pengaruh eksternal, benteng internalnya ini sudah cukup kokoh. Oke, next. Nah, sebenarnya critical thinking apa toh gitu ya? Itu saya berikan ada gambar quote-nya Einstein, seorang fisikawan dunia ya, bahwa edukasi seharusnya bukan mengajak anak-anak kita sebatas belajar tentang fakta-fakta. Kalau kita bicara faktanya dalam waktu hitungan detik ya, mau cari fakta apa aja ada. Tetapi bagaimana memaknai informasi, bagaimana berpikir, nah itulah berpikir kritis ya. Jadi berpikir kritis itu tahapan berpikir yang lebih tinggi ya. Sifatnya yang pertama adalah bersifat reflektif, yang kedua sifatnya produktif, dan yang ketiga itu evidence based ya. Dia menuntut melibatkan buktinya itu apa gitu ya, mengevaluasi. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi role model bagi anak kita untuk berpikir kritis gitu ya. Contoh ketika itu menjadi tanda tanya ketika anak melihat orang tuanya suka memforward kabar-kabar hoax dari media sosial. Nah, maka anak itu jadinya melihat orang tua, loh kok orang tua aku nyebar-nyebar berita seperti itu ya, misalkan seperti itu. Oke, next. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, ke bawah Kak. Oke, nah ada beberapa hal yang sifatnya cek fakta gitu ya. Di situ kita tanda kutip
versus critical thinking. Kenapa tanda kutip sebenarnya bukan menjadikan lawan ya, tetapi kadang tanpa sadar kita bisa melakukan hal-hal yang kontraproduktif ya, dengan keinginan kita menjadikan anak-anak itu punya critical thinking yang bagus. Pertama, pertanyaannya adalah, pernahkah kita diskusi sama anak dengan nyaman gitu ya, dengan enak, tanpa menginterupsi? Nah, ini jawabannya tentu beragam, tapi cukup sering jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena mungkin waktunya terbatas, karena mungkin kok panjang banget sih nggak sabar gitu ya, oke, dan lain sebagainya. Yang kedua, pernahkah kita mengkritik anak tuh habis-habisan gitu ya atas kesalahannya? Oke, jawabannya juga pasti bervariasi, tapi cukup banyak orang tua yang melakukan hal ini. Misalkan nih, anak ingin membantu orang tua memasak gitu ya, tapi kan suka bikin ribet ya biasanya ya, lebih kotor lah atau apalah, ada yang jatuh lah. Nah, ketika ada sesuatu yang jatuh atau ada piring yang pecah atau ada accident kecil, kita jadi marah banget gitu ya. Kalau marah aja sih nggak apa-apa, tapi marah banget sehingga anak itu kemudian berhenti untuk memunculkan inisiatif, berhenti untuk bereksplorasi, berhenti untuk berpikir apa ya yang akan kulakukan untuk bantu orang tuaku misalkan. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait, pernahkah kita selain kalau mengizinkan anak sukses tuh insya Allah pasti ya, biasanya orang tua senang banget kalau anak sukses tuh, itu keinginan kita semua, tapi pernahkah kita mengizinkan anak juga selain sukses untuk belajar dari kegagalannya gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang ketiga dan keempat ini terkait ya. Jadi kalau anak gagal misalkan memperoleh nilai yang tidak sesuai standar, kita izinkan nggak dia belajar dari situ tanpa kita marah secara berlebihan gitu ya. Oke. Dan pernahkah kita mengambil alih kesempatan anak untuk berproses? Misalnya ini cukup sering yang mungkin kita temui ya, bapak atau ibu yang mengerjakan tugas anak-anaknya misalkan. Atau ketika anak tuh ngerjainnya lama terus kita intervensi secara apa ya, ya secara satu pihak gitu ya. Oke. Sehingga anak-anak kita nggak pernah terbiasa untuk melakukan refleksi ya. Kira-kira apa yang sulit dari proses belajar ini? Ketika anak kita memasak tadi, bantu memasak. Ketika anak kita ngerjakan prakarya di sekolah gitu ya. Belajar nggak dia dari proses untuk melakukan suatu tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu proyek? Oke. Next. Iya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kaitannya dengan tantangan zaman now. Tadi ya kita kasih konteks di awal bahwa anak zaman now ini kan informasinya luar biasa banjir ya. Banjir informasi. Kemudian tuntutan dan pembandingnya borderless ya. Sudah lintas negara, sudah nggak ada batas. Tuntutannya tinggi dari sekolah, dari signifikan other, dari orang tua, mungkin juga dari orang-orang lain di sekitarnya. Kemudian lagi waktu orang tua untuk anak tuh nggak selalu memadai, orang tua semakin sibuk gitu ya. Pekerjaan juga menyita waktu yang panjang. Kemudian anak-anak tidak ada waktu untuk memahami diri. Oke. Kemudian ketika dia cari role model, di luar sana juga banyak sekali role model yang ada, dia bingung ini ya. Ketika dia mengeluh sama orang tuanya kebetulan tidak selalu ada waktu untuk mendengarkan. Belum lagi kalau orang tuanya capek, sepulang kerja gitu ya, anak mau curhat sudah orang tuanya sudah nggak ada tenaga untuk menimpali, untuk mendengarkan. Nah, sehingga dia mau cari role model juga masih kebingungan, atau mungkin dia akan mencari role model yang kurang bagus gitu ya. Oke, next.
Iya, maka tantangan orang tua zaman now ini dalam kaitannya dengan critical thinking memang adalah bagaimana kita memberikan kesempatan, ya, kesempatan pada anak-anak kita dan pada diri kita sendiri untuk menjalin komunikasi dengan baik, untuk berdiskusi dengan apa ya, dengan sabar ya. Artinya anak ini dibiarkan sampai selesai ide-idenya apa sih, tanpa sering kita potong, atau lebih baik lagi kalau tanpa dipotong sama sekali ya, kita benar-benar mendengarkan ide itu sampai selesai. Kemudian bagaimana orang tua ini memanage emosi. Jadi kalau kita melihat anak kita sulit untuk memanage emosi saat menyampaikan idenya, kita pertama kali perlu melakukan refleksi ke dalam, sudahkah kita menjadi role model manajemen emosi yang baik, gitu ya. Kemudian bagaimana kita orang tua nih menghargai anak sesuai usia. Nah ini kan semuanya gampang-gampang susah ya, gampang diucapkan tetapi nggak selalu mudah untuk dilakukan. Nah ini sesuai usia. Bukan berarti itu menghargai itu dari sisi materi, dari sisi apapun ya. Dan anak itu bisa merasakan. Sebenarnya jangan lupakan juga ada prinsip dasar dalam berkomunikasi yang ini selalu saya ulang-ulang karena memang itu juga untuk mengingatkan diri saya juga bagaimana kita menjalin kontak mata dengan anak. Ini gampang-gampang susah ya, karena kalau urusannya nanti sama anak yang udah remaja, kontak mata pun nggak semudah yang pada anak-anak yang usia lebih awal. Posisi tubuhnya equal. Equal ini kalau anak yang lebih kecil kita bisa merendahkan posisi tubuh kita supaya setara. Tapi kalau pada anak-anak yang lebih besar, remaja misalkan, ini bisa dimaknai secara non harafiah ya, bahwa bagaimana dia tidak merasa dikecilkan sama kita. Kemudian tetap penting untuk melakukan sentuhan, pendekatan yang sifatnya fisik ya, pelukan dan sebagainya. Oke, next. Ini slide terakhir sih sebenarnya. Nanti kita bisa lebih banyak untuk dialog. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. Saya yakin sih ya pada siang hari ini bahwa parenting zaman now ini punya tantangan yang luar biasa ya. Persoalannya makin kompleks, anak-anaknya juga makin cerdas ya. Kemudian karakteristiknya juga sudah semakin terbuka dengan informasi apapun. Di sini pada prinsipnya kalau kita merasa orang tua dahulu itu kurang info itu menjadi suatu hambatan, maka orang tua zaman sekarang dengan info yang melimpah ruah itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Maka misalnya berlatih mindfulness, berlatih nafas sehingga kita lebih banyak terhubung dengan situasi sekarang, bukan dengan kecemasan akan yang belum terjadi, belum tentang kesalahan yang kemarin-kemarin, misalnya kita nyesel, aduh kemarin kok aku bentakin anak sampai seperti itu lah, maka kita berlatihnya forgiveness, mindfulness, itu penting juga untuk kita orang tua. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mencari tahu apa yang benar-benar penting? Ya, salah satu kalau kita bicara mindfulness itu kita benar-benar menggali apa yang benar-benar penting, bukan apa yang populer gitu ya, bukan apa yang happening. Karena sekarang kan hype gitu, apa ya yang viral itu, apa yang lagi populer. Tapi kita orang tua lebih menggali ke dalam apa yang terpenting bagi anak kita, kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak-anak kita, dari semua aspek, dari aspek emosinya kah, dari aspek kognitifnya kah, dari aspek spiritual dan lain-lain. Dan itu butuh refleksi ya, yang kita nggak bisa sekilas-sekilas terus kita, saya browsing ini deh dari internet kayaknya bagus gitu ya. Saya trial cara parenting model mungkin prof siapa gitu ya. Tetapi kita sesuaikan kembali dengan kebutuhan keluarga kita dan karakter anak kita. Nah,
Semua anak pasti punya positif negatifnya, kelebihan kelemahan. Itu yang kita perlu cari. Dan yang paling tahu kita orang tuanya, bukan profesor A, bukan psikolog A, psikolog B, bukan dokter A, dokter B gitu ya. Tetapi kita orang tuanya. Untuk apa? Bukan untuk melabel, tetapi untuk membantu anak-anak kita. Jadi kalau di luar sana banyak influencer ya, ada selebgram, ada YouTuber, ada Ria Ricis, atau Halilintar, atau segala macam banyak banget ya. Orang tua sangat bisa untuk jadi the best influencer. Mestinya orang tua itu justru influencer yang paling ideal untuk anak-anak kita. Dan juga orang tua mestinya sangat bisa untuk menjadi sahabat terbaik untuk anak-anak kita. Jadi critical thinking itu pada akhirnya akan terkait dengan semua konteks parenting zaman now ini ya, Bapak Ibu, dan itu akan membantu anak-anak kita kalau itu dikembangkan menjadi anak-anak yang tangguh, yang nggak gampang terseret arus ke sana kemari, karena dia akan melakukan pilihan-pilihan yang tepat dengan dibantu orang tuanya, dibimbing orang tuanya sesuai dengan kebutuhan dia. Saya kira itu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator Mbak Ima. Mohon maaf atas kendala teknis kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Monggo Mbak Ima. Ya, terima kasih Bu Nurul atas materi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang sudah disampaikan ya Bu ya. Mungkin silakan dulu untuk pertanyaan yang ada di chat di Zoom sini. Nah, ini Bu pertanyaannya. Cara menghadapi anak yang ngeyelan gimana? Kebetulan anak Ibu Dian ini kelas 1 sama kelas 3 SMA. Nah, si anak pingin hangout sama teman-temannya. Karena masih pandemi, belum diizinkan keluar dengan diberi pengertian contoh, data, dan fakta. Gimana Bu cara ngadapinnya nih untuk anak-anak yang ngeyel? Baik. Terima kasih Mbak Ima. Sebenarnya kalau kita bicara anak-anak yang dianggap ngeyel, ini kalau bahasa yang lebih positifnya adalah anak-anak yang punya pandangan berbeda gitu ya. Punya pandangan berbeda. Nah, itu tadi kan anaknya usianya berapa tadi Mbak Ima? Usianya berapa tadi Putri? Sama kelas 3 SMA, Bu. Baik, udah kelas gede. 1 dan kelas 3 SMA, berarti udah remaja, remaja akhir ya. Remaja akhir, iya. Nah, baik. Untuk anak-anak yang sudah remaja itu memang tantangannya beda ya dengan anak-anak kecil. Anak-anak saya sendiri kelasnya kan TK, kemudian SD. Mungkin penjelasan lewat dongeng dan lain sebagainya cocok untuk anak-anak seusia anak-anak saya. Tetapi kalau anak remaja, maka memang harus ada sentuhan kedekatan ya. Sebenarnya untuk semua usia sih sentuhan kedekatannya harus ada ya. Artinya gini, kalau keterikatan emosi kita dengan anak-anak itu bagus, biasanya anak-anak itu kalau diajak ngomong nggak reject sama kita, nggak menolak. Nah, oke. Jadi permasalahannya biasanya adalah bukan di sejauh Suara dia mana, emang kecil berarti, Ma. Oke, sejauh mana bagusnya argumentasi kita, tetapi anak-anak itu punya ikatan emosi yang bagus nggak? Sehingga mereka mau berdiskusi sama kita. Jadi kalau anak-anak remaja, maka itu akan tergantung banget dengan pondasi ketika dia masih anak-anak, masih usia sebelum-sebelumnya. Nah, kalau seandainya memang kita kebetulan putra-putri kita tidak terlalu dekat dengan kita, ya maka ya mau nggak mau kita harus raih kembali kedekatan itu. Gitu. Jadi bukan dengan cara mengancam misalkan ya, atau dengan cara-cara yang sifatnya kekerasan, tetapi justru kita dekati lagi, karena pada prinsipnya anak tuh nggak akan mendengarkan kita kalau
memang kedekatan itu belum terbangun dengan baik. Jadi sebelum berargumentasi kita rangkul kembali si remaja ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu sih Bu. Jadi critical thinking ini memang nggak bisa dilepaskan dari sisi dimensi yang lain, dari dimensi emosinya, bagaimana cara kita berkomunikasi selama ini itu juga mempengaruhi ya. Oke. Berarti kembali lagi dulu waktu masih kecilnya pondasi kedekatannya seperti apa gitu ya Bu ya? Iya, tetapi tidak ada kata terlambat ya. Artinya kalau memang kita kebetulan orang tua yang kurang dekat sama anak-anak kita, ya kita dengan berbagai media yang ada ya, kita raih kembali kedekatan itu sih. Iya. Yang jelas kita memang harus terus belajar gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini Bu, ada pertanyaan bagaimana cara untuk mengontrol anak usia 3,5 tahun agar bisa mengerti apa yang diomongkan orang tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang sifat anaknya hiperaktif. Baik. Memang ketika anak itu punya kekhususan ya, misal hiperaktif, memang tantangannya menjadi lebih besar lagi ya. Oke, bagaimana mengenalkan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Memang kalau ada hiperaktivitas berarti pastikan dulu rentang perhatiannya bisa memadai untuk memahami informasi yang kita sampaikan. Pastikan dulu. Ketika rentang perhatiannya masih belum panjang, kita latih dulu supaya rentang perhatiannya memadai. Nah, dengan cara apa? Ketika dia komunikasinya sudah mulai bagus, rentang perhatiannya sudah memadai, ya kita sampaikan sesuai usianya. Jadi bukan hanya terkait kekhususannya ya, tapi usianya berapa. Nah, kalau misalnya anaknya usianya balita, ya tentu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau misalnya dia SD, mungkin bisa kita kasih contoh-contoh konkret yang keseharian gitu ya. Oke, kita bisa kasih logika-logika yang sudah lebih kompleks lagi dibandingkan anak-anak yang masih usianya prasekolah gitu ya. Oke. Mohon untuk Ibu sama Bapak yang masih mikrofonnya nyala, mungkin bisa di-mute dulu ya, biar suaranya Ibu Nurul tidak terbaur sama yang lain. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi, bisa di chat room. Bagian aja ya. Ini ada pertanyaan dari Samsul Buhari, sepertinya psikolog Mataram ya Bu ya. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang memiliki critical thinking dan bagaimana cara mengajarinya? Iya. Mungkin kita juga perlu tahu nih Bu Nurul. Iya. Mungkin perlu tahu juga kira-kira usia berapa sih kita perlu ngajarin anak untuk bisa critical thinking gitu ngajarinnya. Memang kalau critical thinking itu dalam penelitiannya maupun teorinya itu memang lebih jelas untuk anak remaja ke atas ya. Tetapi pondasinya ini kita kan nggak bisa ujuk-ujuk nih. Misalnya gini, anak remaja tuh mestinya punya critical thinking yang membentengi dia ketika dia mencari teman sebaya yang pengaruhnya baik misalkan. Nah ini kan pondasinya kita letakkan sejak anak-anak gitu. Memang kalau kita nanti browsing usia sedini mungkin. Jadi ketika anak-anak sudah mampu berkomunikasi ya, balita ketika dia sudah mulai bisa berkomunikasi, maka kan anak ini pasti punya curiosity ya, pasti tanya-tanya toh. Misalkan kenapa gitu sih? Ya, Bu, ya? Iya. Kenapa sih kok mama misalnya kok mama yang hamil bukan ayah misalkan gitu. Itu kan tentang berarti tentang mungkin tentang fisik, tentang pola perbedaan gender, peran gender. Nah, seperti itu. Itu sudah mulai muncul. Tapi kapan critical thinking itu benar-benar
terasa untuk membantu anak kita, ya nanti memang baru terasa ketika remaja maupun dewasa. Tapi kenapa tadi kok kita ngajarinya mulai dari kecil? Ya memang segala sesuatu terkait pembentukan karakter anak, kemudian skill yang untuk life skill itu kan nggak bisa remaja terus kita ngajarinya baru ketika remaja, kan gitu kan, nggak bisa seperti itu. Biasanya ketika anak-anak itu sudah remaja awal, remaja akhir, apalagi sudah menjelang dewasa, ketika dia nggak terbiasa critical thinking, ketika cirinya sih yang sederhana ya, dia bisa menyaring informasi sesuai dengan informasi yang benar. Membedakan, misalnya kayak gini kan kita menerima banyak informasi banget ya, lewat berbagai media online, lewat mungkin kalau yang suka Twitter, lewat Facebook mungkin, atau lewat Mbah Google gitu ya, lewat media WhatsApp dan lain sebagainya. Tetapi bisa nggak anak kita mengkritisi itu, bahwa tidak semua informasi itu layak untuk kita cerna, tapi ada yang memang kita harus saring. Nah, contohnya seperti itu. Termasuk halnya ketika ada teman-temannya menawari sesuatu, misalnya coba ngerokok dong, ayo dikit aja deh, atau mungkin coba-coba narkoba, ya kan? Itu kan awalnya dari coba-coba tuh, dan awalnya dari ketidakmampuan anak untuk menyaring bahwa tawaran untuk nyoba zat-zat psikotropika gitu ya, itu adalah tawaran yang harus ditolak gitu loh. Tetapi ketika dia nggak punya berpikir kritis, dia akan, iya kan gimana ya, nanti aku dijauhi temanku gitu kan. Sehingga dia memilih untuk ngikut temennya, bukan mengikuti logika berpikir dia, bukan mengikuti kebutuhan dia, dan bukan mengikuti prinsip hati nurani dia gitu. Malah dia cenderung ke ngikuti arus teman-temannya karena takut dijauhi. Nah, jadi fungsinya adalah akan terlihat ketika remaja maupun dewasa. Menanamkannya yang semenjak dini. Karena tadi kan saya juga sempat baca di kolom chat ya, bahwa saya guru BK SMA, kalau itu kan cocoknya untuk anak usia dini. Iya memang dunia anak SMA itu jauh berbeda, tetapi pondasinya tidak bisa semenjak remaja. Pondasinya itu semenjak sedini mungkin. Itu maksud saya. Oke. Selanjutnya nih Bu Nurul, bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa pada anak pemalu? Sedangkan di saat pandemi. Sebentar ya Bu Nurul ya. Siap. Dilanjut ya Bu Nurul ya. Bagaimana cara, bisa dengar ya Bu? Dengar, jelas. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa pada anak pemalu, sedangkan di saat pandemi ini anak dibatasi berinteraksi dengan orang lain. Oke. Ya. Tidak dituliskan ya anaknya usia berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil dari karakter pemalu ya, pemalu itu sebenarnya kan bukan suatu yang harga mati ya. Anak yang pemalu itu bisa berkembang dengan latihan ya, karena yang pertama memang itu terkait karakter anak. Ada anak yang gampang mengungkapkan diri, yang lebih ekstrovert ya. Ada anak-anak yang sifatnya introvert, dia mungkin butuh waktu untuk beradaptasi secara lebih lama. Tetapi hal ini bisa kita bisa kita bantu ya. Bagaimana kalau dengan situasi pandemi seperti ini? Sebenarnya komunikasi anak itu basicnya tetap di keluarga. Jadi kalau situasi pandemi seperti ini, maka komunikasi atau bahasa anak itu dilatihnya ya di rumah. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di rumah. Justru pondasinya di situ. Ngobrol dengan ayah, ngobrol dengan bunda gitu ya, ngobrol dengan kakek nenek, ngobrol dengan mungkin ada kakak, adik, atau siapapun yang di rumah.
Sedangkan kalau itu kaitannya dengan teman-teman atau peer groupnya dia, itu adalah langkah selanjutnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir bahwa ketika situasi pandemi ini kan memang agak panjang ya, kemudian kemampuan berbahasa anak kita menjadi menurun. Tidak, jadi kesempatannya hanya diubah dengan siapa dia berkomunikasi. Kalau misalkan kita sekolahnya luring ya, kita bisa tatap muka langsung, ya memang ada kesempatan berbicara dengan gurunya, dengan siswa-siswa yang lain. Tetapi ketika kita daring, maka ada kesempatan untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat. Jadi itu pun tidak kalah pentingnya justru. Kalau anak-anak kita menghabiskan waktu yang panjang dengan teman-teman, ada yang hilang juga gitu kan, komunikasi dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya itu pun terbatas. Dan ini kan tinggal digeser ya sebenarnya. Kalau tadinya lebih banyak dengan teman-teman sekolah, sekarang lebih banyak dengan anggota keluarga di rumah. Dan itu sama-sama belajar komunikasi sih, justru malah komunikasi di rumah itu sebenarnya yang basicnya. Jadi nggak ada masalah sih Bu. Apapun kemampuan yang dia peroleh selagi berkomunikasi dengan anggota keluarga di rumah, itu nanti dia akan bawa ketika dia berkomunikasi dengan orang-orang lain di luar rumah. Hanya kan konteksnya yang nanti diperluas. Jadi nggak ada masalah sih. Mungkin langsung selanjutnya ke pertanyaan dari Doni Mustafa. Okay. Bagaimana jika kondisinya orang tua belum memiliki kemampuan critical thinking yang cukup, sedangkan saat ini kemampuan berpikir secara kritis sangat diperlukan? Baik, terima kasih Mas Doni Mustafa. Ini pertanyaannya bagus sekali. Memang ketika kita sebagai orang tua belum memiliki critical thinking yang baik, itu tantangannya menjadi lebih besar untuk mengajarkan anak kita berpikir kritis ya. Itu sama dengan kita mau ngajarin anak naik mobil, kitanya sendiri nggak pernah bisa nyetir mobil gitu ya. Atau ngajarin anak naik sepeda, tapi kitanya nggak bisa naik sepeda. Nah, maka memang dimulainya dari diri kita ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ngikut acara parenting Puspaga atau mungkin nanti ikut acara-acara parenting sejenis yang lain yang diadakan Puspaga Kota Surabaya, saya asumsikan Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang pembelajar yang memang haus akan untuk meningkatkan berbagai dimensi dalam parenting gitu ya. Maka ya mau nggak mau kita sendiri harus refleksi diri dulu gitu ya. Apakah selama ini kita sebagai orang tua tuh sudah mengelola informasi dengan baik, sudah mengasah argumentasi dengan baik, sudah bisa memilah-milah informasi mana yang bisa dipercaya dan tidak. Sudahkah kita orang tua mampu berdiskusi dengan dua arah dengan anak kita, atau kita biasanya mendominasi pembicaraan dari satu arah saja. Jadi harapan kita ya dengan parenting ini kita berubah gitu. Kalau memang selama ini kita merasa kita sebagai orang tua juga belum sepenuhnya bisa berpikir kritis. Saya kira nggak ada suatu life skill yang sempurna kita miliki ya. Seumur hidup juga kita pasti akan terus belajar, termasuk saya ataupun siapapun gitu ya. Jadi nggak ada kata terlambat sih, artinya kalau orang tua belum biasa critical thinking mungkin dari pola asuh orang tua kita sebelumnya ya, it's okay ya, berarti saatnya kita belajar ya sekarang ini gitu ya. Sehingga kalau itu tadi ibaratnya kalau kita mau ngajarin naik sepeda si anak, ya kita belajar sepeda dulu gitu ya, baru bisa ngajarin. Nah, seperti itu. Jadi ya kita mulai dari kita sebagai orang tua gitu. Jadi orang tuanya yang harus belajar dulu ya Bu ya. Idealnya begitu, karena nanti anak pasti gini, misalnya kamu jangan sebar hoax misalnya, lah mama suka sebar-sebar hoax gitu ya, aku kan niru mama gitu ya, jokesnya kan gitu. Iya, oke. Contohnya gitu. Dari pertanyaan
dari Tyson Anderson. Di Ya. tengah zaman modernisasi teknologi dan perkembangan berpikir anak yang semakin pesat, sehingga tidak jarang mengoreksi orang tua yang mungkin salah menerapkan aturan atau pola asuh. Apakah Baik. etis bagi orang tua mengakui kesalahannya di depan anak? Seperti apa cara penyampaiannya? Terima kasih. Baik, Gimana, Bu? Terima kasih Pak Tyson ya. Dari mana tadi, jauh kayaknya ya. Dari Palu ya. Dari Palu. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya memang sih ada cara untuk menyampaikan sesuatu yang tepat sehingga esensinya jadi tertangkap secara positif. Maksud saya gini. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak sempurna, kita sebagai orang tua, tetapi dengan cara yang kurang pas, kadang anak nangkapnya jadi beda gitu ya. Ya pertama ya memang kita kembalikan lagi usia anak berapa. Kita sampaikan sesuai dengan bahasa yang cocok dengan usianya. Misalkan kita mau membahas tentang pergaulan remaja, tentang seksualitas yang sudah antar laki-laki perempuan, terus kemudian kita membahasnya sama anak-anak gitu ya. Nah, itu kan bahasanya kan jauh berbeda dengan ketika kita membahas dengan anak-anak yang usia remaja. Nah, termasuk juga gitu kalau kita ada sesuatu yang kurang pas ya di diri kita sebagai orang tua, ya kita sampaikan sesuai dengan pemahaman anak, sesuai dengan bahasa anak, dan pada saat yang tepat, gitu ya. Contoh gini, saya kasih kasus yang ekstrim ya. Kalau kebetulan kita adalah orang tua yang hamil di luar nikah, gitu. Contoh ya, ini contoh. Kemudian kapan kita menyampaikannya? Oke, ya, tentu tidak pada usia anak-anak dong, minimal pada usia remaja, ya. Ketika dia sudah kemampuan critical thinking-nya baik, ya, ketika dia sudah memiliki logika yang bagus, dan ketika dia sudah cara berpikir moralnya tidak hitam putih, gitu ya, sudah lebih kompleks, lebih menyeluruh. Jadi kalau kita misalnya kamu dulu anak yang ibu lahirkan tuh di luar nikah loh, tapi anaknya SD gitu ya nggak pas lah ya gitu ya. Jadi misalkan seperti itu. Jadi kapan kita menyampaikannya, dengan cara apa, dan dalam konteks apa, itu yang harus kita pertimbangkan semuanya. Bukan karena kita orang tua yang tidak jujur, tetapi kalau kejujuran itu disampaikan dengan tidak sesuai konteks yang pas, maka itu akan menjadi hal yang kontraproduktif tadi ya. Jadinya anak kita shock misalkan ya, kaget gitu ya, terus memusuhi kita atau merejek kita misalkan gitu. Jadi harus dilihat usia anak, konteksnya seperti apa, terus kemudian ya banyak hal sih yang kita perlu pertimbangkan. Artinya jangan sampai kejujuran orang tua termasuk ungkapan rasa bersalah tadi ya, itu disampaikan secara tidak tepat. Mungkin itu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, gitu ya Pak Tyson ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bu, kebetulan private ke kami. Ini Bu pertanyaannya. Kalau misalkan kita membiarkan anak untuk gagal, terus kalau nantinya anak menjadi menggampangkan, itu gimana ya Bu? Terus gimana juga caranya kita memberi reaksi ketika anak melakukan kesalahan? Jadi dan cara menjelaskan yang baik ke anak, apa aja sih yang yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Iya. Ya, mungkin sedikit saya perjelas ya, bahwa membiarkan anak punya pengalaman kegagalan itu agak berbeda, bahkan berbeda ya, dengan membiarkan anak gagal ya. Pengalaman kegagalan itu sifatnya jangka pendek. Jadi misalkan dia ngerjakan matematika 1 tambah 1, dia belum tahu nih caranya. Kalau 1 tambah 1 itu 2. Nah, biarkan dia, kalau memang 1 tambah 1 dia bilangnya adalah 1, nah biarkan dia tahu kalau itu salah gitu kan. Bukan kemudian kita langsung koreksi, ini loh yang benar, itu yang benar. Tapi prosesnya dia nggak tahu gitu ya. Misalkan yang lain ya, yang life skill, dia belum tahu caranya
nyiram bunga gitu ya, atau cuci piring gitu ya. Suatu saat dia menjatuhkan piring sehingga pecah. Nah, kalau kita fokus dengan marah-marahnya, atau kamu nggak boleh cuci piring seumur hidup ya, misalkan gitu ya, maka dia nggak akan belajar gitu ya. Tetapi dengan dia, ayo Dek, sekarang kita bersihkan. Nah, kali piring ini pecahkan. Jadi nanti harus hati-hati. Kalau seandainya pecah, cara membersihkannya seperti ini biar nggak melukai tanganmu. Nah, jadi sifatnya itu jangka pendek yang saya bilang itu. Termasuk ketika dia misalkan ya gagal masuk sekolah favorit. Ya sekarang kan masih orang tua tuh masih sering ya bahwa ada sekolah favorit, ada sekolah non favorit gitu ya. Meskipun sekarang dengan zonasi segala macam, tapi seringkali orang tua tuh kalau anaknya nggak masuk di sekolah yang diidealkan, Favorit. kemudian anaknya yang sekolah favorit tadi, anaknya kemudian menjadi kayak udah dunia runtuh gitu ya. Padahal kan kita tidak bisa melihat dalam konteks sempitnya ya, hidupnya anaknya masih panjang, pilihan-pilihan tuh masih banyak. Justru itu kesempatan untuk kita diskusi sebenarnya selama ini dia belajarnya gimana sih. Jangan-jangan kita yang nggak pernah mendampingi dia belajar, jangan-jangan. Nyuruh Sehingga belajar aja dia ya, Bu. lalai. Misalnya gitu. Terus tahu-tahu kita marahin habis-habisan karena dia nggak masuk jurusan tertentu di universitas gitu ya. Kita kan justru itu saatnya kita diskusi karena kan hidup anak kita kan panjang ya. Artinya kita marahnya sekarang, tapi kalau marahnya berlebihan tuh rasa jengkel, dendamnya itu kan bisa puluhan tahun ke depan. Nah, kita kan nggak pengen itu. Justru itu sarana untuk diskusi. Ketika dia gagal, oke nggak masuk Universitas A, oke nggak masuk SMA X gitu ya. Nah, itu saatnya kita diskusi, dialog gitu ya. Bahwa oke dia gagal sekarang, tapi jangan sampai dia gagal untuk mengambil pembelajarannya, hikmahnya jadi lewat juga gitu. Jadi gagalnya kan double. Tapi kalau dia gagal jangka pendek, karena cukup sering ya teman-teman yang gagal di Universitas X gitu ya dalam tahun sekarang, ternyata dia bisa mencari pembelajaran yang ada, hikmahnya apa, dia akan masuk di universitas yang lebih bagus gitu ya pada tahun berikutnya. Contohnya sih kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Heli Sulastri, Bu Nurul. Gimana cara menghadapi anak remaja yang kalau dinasehati jawabannya beda zaman, Ma? Zaman Mama sama zaman saya itu sekarang beda. Betul itu khas anak remaja sih itu. Saya udah mulai ngalamin juga sih. Sudah mulai ngalamin ya Bu ya. Sudah mulai. Kan remajanya cepat ya sekarang ya. Oke. Ya jadi kita sharing-sharing aja ya Bu ya. Ya memang gampang-gampang susah ya. Memang kalau saya pun mengalami berkomunikasi dengan anak-anak yang lebih kecil, kalau saya pun lebih muda daripada anak-anak yang sudah pra-remaja. Ketinggalan zaman tuh kalau kita mengartikan ini gitu ya. Tapi kalau kita anggapin santai aja. Menurut suaranya hilang-hilang. Memang sih mama ini ketinggalan zaman gitu ya. Ya kalau saya sendiri juga memang mengaku kalau saya ketinggalan zaman. Misalnya saya mau kuliah daring kayak gini ya. Itu tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa yang ngebenerin segala macam perangkat saya tadi anak saya gitu kan. Nah, jadi kalau kita maknai ketinggalan zaman itu adalah perbedaan antar generasi, ya jadinya kita nggak baper ya. Jadi ya memang mama kan nggak tahu dulu zamannya mama itu belum kayak gini gitu ya. Misalnya YouTube gitu live streaming gitu apa tuh misalnya kita nggak tahu ya kita bilang aja kita nggak tahu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya apa sih? Kebunu sugudal ya, nggak apa-apa. Memang kita harus biasa aja dengan kebunu sugudal itu. Jadi kita belajar dari anak-anak kita, apalagi kalau kaitannya dengan digital tadi, ya kita nggak perlu malu gitu ya. Kalau saya selama itu bukan hal yang negatif tapi yang bagus ya.
Kita selanjutnya memang perlu belajar dari anak-anak kita. Jadi kalau kita nggak mau, mama ketinggalan zaman, ya memang makanya ajarin mama dong gitu ya. Jadi kita santai aja sih. Bahwa ketinggalan zaman kalau saya, ya memang saya nggak ngerti nih ya, tolong ajarin dong gitu ya. Jadi kita jadikan tadi yang mungkin anak kita ngomong yang mungkin agak menyinggung perasaan sebenarnya, tapi kita jadikan itu pintu untuk kita berdiskusi. Justru lah biar mama nggak ketinggalan zaman, gimana dong gitu ya. Jadi dia, nah makanya gini mah, ajarin gini. Nah kan jadinya dia ngomong kan sama kita. Oke. Jadi membawai anak gitu ya Bu ya. Ya, jadi Bawai kita memang karakter. harus tarik ulur, kita di bawah, di atas gitu ya. Fleksibel gitulah. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi dari Samsul Buhari. Permasalahan yang terjadi antara ayah dan ibunya itu beda pola asuh, sehingga anaknya jadi bingung, Bu. Ya, Gimana ya cara menyamakan pola asuh keduanya biar muncul critical thinking? Baik. Iya, ketidaksamaan pola asuh itu sebenarnya sangat wajar ya. Kenapa? Karena bapak atau ayah ini pasti dari keluarga yang punya pola asuh tertentu ya. Ibu atau bunda atau mama ini dari pola asuh yang berbeda juga. Nah, menselaraskan ya caranya gimana ya? Ya ngobrol ya, ngobrol. Ya memang Komunikasi. dalam komunikasi kita harus ngobrol. Saya pun ya contoh ya, saya dengan suami ya beda banget gitu ya, model pengasuhan dan lain-lain. Dan apakah kemudian terjadi diskusi bahkan perdebatan? Iya terjadi gitu, tapi itu memang harus dilakukan, asalkan nggak dilakukan di depan anak ya. Kalau kita berdebat tentang parenting di depan anak, iya tidak bagus gitu ya. Nggak manjur ya Bu ya. Nggak manjur jadinya. Biasanya anak-anak suka pinter tuh kalau kita diskusi debatnya di depan anak, dia akan punya senjata baru gitu ya. Kan cerdas gitu ya. Gitu, wah ini mama ke kanan, ayah ke kiri gitu ya. Atau bapak ke kanan, ibu ke kiri. Wah ini kesempatan nih gitu ya. Jadi nanti bisa dicari senjata baru gitu untuk anak. Jangan seperti itu. Anak sekarang pinter-pinter soalnya gitu ya. Jadi debatnya kalau anak-anaknya tidur mungkin ya Bu ya. Nah ya, atau mungkin ada ruangan yang lain atau anak-anak pria lah gitu ya. Ya. Tidak harus sama persis ya, karena kalau kita dari pola asuh yang berbeda, apalagi kalau perbedaannya jauh ya. Misalnya si bapak ini super disiplin ketat gitu ya, ibunya sangat santui gitu ya, kan jauh ya. Nah itu kan nggak bisa dibikin sama persis, tapi selaras ya. Kalau sama persis nggak mungkin, karena kita dari keluarga yang beda, orang tuanya beda, pola asuhnya beda. Ya kita beruntung kalau pola asuh kita dan suami dalam keluarga itu nggak jauh berbeda. Tapi kadang kebetulan yang satunya itu tadi ya, contohnya satunya disiplin ala militer gitu ya, mungkin wah benar-benar nggak ada bantahan, nggak ada kata tidak, sendiko dawuh, pokoknya siap komandan gitu ya. Yang satunya ya nantilah gitu, nggak apa-apa lah, santai aja gitu ya. Nah itu kan jauh berbeda. Nah ketika seperti itu ya ngobrol dan diselaraskan, bukan disamakan. Kalau disamakan sulit. Kalau benar-benar sama ya pasti tetap ada perbedaan, cuma selaras aja sih. Selama itu selaras, insya Allah enggak ada masalah yang tajam ya. Oke. Saya cukup banyak ya yang datang ke Puspaga sini ya Mbak Ima ya, dengan berbagai dinamika parenting, yang suami seperti apa, yang ayahnya seperti apa, yang ibu seperti apa, kemudian merasa mentok gitu, terus kemudian nelpon Mbak Ima gitu ya, Puspaga Surabaya gitu. Iya, tapi kita siap membantu ya. Ya alhamdulillah ya, kita siap, selalu siap membantu. Iya, psikolognya di Puspaga kan juga banyak ya Bu ya. Banyak betul. Oke. Oh berarti mungkin lebih baik mana ketika kita membuat kayak komitmen baru antar suami dan istri gitu Bu, sama menyelaraskan itu tadi. Mungkin membuat hal yang baru lagi. Yang mana? Iya. Kalau komitmen baru ini mungkin bisa multitafsir ya, karena sekarang kan juga
ada era yang sekarang yang mungkin para public figure tuh membuka komitmen tertulis yang macam-macam ya klausulnya, tapi bukan itu sih sebenarnya. Tetapi kalau dalam prinsip marriage ya, pernikahan itu kan ada satu hal yang namanya asnes ya, kekamian gitu ya. Jadi kalau kita sudah bicara keluarga, jangan kata saya, kata kamu, kata gue, kata lo, kata jarimu, jariku gitu ya. Tapi asnes ini sudah kita sebagai orang tua, anak-anak ini kita bawa kemana gitu ya, keluarga kita ini bawa kemana. Jadi sudah asnesnya harus muncul. Kalau kita 2 tahun pertama oke lah, asnesnya masih dibangun. Bu, asnes Bu, mungkin ada yang masih belum tahu. Oh iya, asnes itu kekamian. Kalau dalam marriage ya, konteks pernikahan itu kita sudah harus menghilangkan kata iku lak jarimu, lak jariku ngene gitu ya. Itu kan ayah, kalau mama beda gitu ya. Itu kan ibu, kalau bapak punya prinsip sendiri. Oke. Itu behind the scene-nya boleh, tetapi tidak kemudian diperlebar jurangnya ya. Tetapi harus ada titik temunya, sehingga asnes ini yang akan membuat keluarga itu jadi punya ketahanan yang bagus. Kalau sudah cara mengasuh, ini mestinya cara parenting kita, bukan cara parenting ibu, bukan cara parenting bapak gitu ya, tapi sudah kesepakatan cara parenting kita. Asnesnya harus dijaga gitu ya, kekamiannya. Jadi bukan karepmu lah, karepku gak ngono gitu ya. Lah itu berarti belum asnes itu. Berarti masih ego ya, masih ini cara gue. Ini caraku, caramu sakarepmu gitu. Kalau sakarepmu berarti bukan keluarga ya, bukan rumah tangga, tapi berarti itu masih mungkin kalau masih belum satu pacaran suara, itu masih belum satu suara gitu ya. Satu vibrasi. Harus kekamiannya harus dibangun terus. Itu long life ya, seumur pernikahan sampai kapanpun itu dibangun terus sih. Iya, berjuang gitu, semangat. Berjuang bersama-sama. Iya, berjuang bersama-sama, betul. Oke. Selanjutnya ini Bu Nurul, pertanyaan dari Bu Sri Minarti Heru. Nah, ini kebetulan Bu Sri anaknya Minarti Heru masih kelas 1 SD, tapi sering main dengan anak yang kira-kira kelas 3 sampai kelas 6 SD. Karena memang lingkungannya seperti itu. Nah, gimana itu Bu? Sarannya dong. Iya, sebenarnya sih anak main dengan yang lebih usianya lebih di atasnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah ini konteksnya masalahnya di mana? Kadang anak-anak yang superior ya, anak yang kecerdasannya tinggi, anak yang di atas rata-rata paling enggak ya, itu memang cenderung suka kalau temennya itu di atas usianya. Kenapa? Kadang dia teman-temanku lo nggak nyambung, kadang-kadang gitu ya. Kadang anak-anak yang memang bagus kemampuan berpikirnya itu nggak telaten sama anak yang lebih muda atau sebaya. Kadang-kadang dia milihnya anak yang di atasnya, apakah itu kelas 6 SD, apakah malah sama om tantenya, apakah sama sepupu-sepupunya yang udah remaja gitu ya, karena merasa nyambung. Hanya ya kita perlu tetap nggak lepaskan gitu aja. Artinya kita harus selalu ngajak ngobrol. Misalnya dia tadi main apa? Bukan interogasi ya. Kalau tadi main apa? Kemana? Gini ya. Itu interogasi. Tetapi kalau kita tanya, tadi sama siapa aja, Le? Nah, gitu. Nak tadi ngapain gitu? Cerita dong, tadi main gamenya kayak gimana gitu ya. Kalau terkait game, terus terang saya juga punya PR itu karena saya bukan orang yang suka game. Jadi suka nggak tahu itu. Baru tahu dari anak-anak, dari temen-temennya, oh ini Free Fire, ini Mobile Legend, ini Jadi harus belajar juga ya. Biasanya kalau kita sama sekali nggak tahu, anak juga nggak punya kosakata yang sama, mereka males ngobrol sama kita. Jadi kita belajar terus. Jadi kalau gitu kaitannya sama anak-anak yang sudah punya hobi tertentu ya kita harus sedikit tahu tentang hobinya. Gitu. Jadi ikut di Jadi dalam apa sih sebenarnya ya kalau
Betul, kita belajar tentang dunianya lah. Dia ngapain sih sama temen-temennya, misalnya main bola. Ya paling nggak minimal kita tahu lah nama pemain bola siapa yang lagi famous gitu ya. Sehingga kita bisa ngobrol gitu ya. Kalau kita nggak tahu sama sekali gitu ya. Satu kesebelasan isinya 11 aja kita nggak tahu ya. Namanya juga kesebelasan ya 11 lah. Tapi kita nggak tahu, lah kita nggak bisa nyambung. Tetapi kalau kita cari tahu, dan itu gampang sekali ya sekarang, kita tinggal search dan lain-lain. Terus anak kita, loh kok mama tahu ya pemain sepak bola favoritku? Tahu dong gitu. Kan bisa nyambung. Jadi mamaku gaul gitu ya, Bu. Iya, gaul. Kalau yang behind the scene-nya nggak usah ceritain, tapi tahu-tahu gaul aja gitu ya. Iya. Yang penting gaul dulu berarti. Padahal dari browsing, dari browsing. Padahal tanya Mbak Google juga sih. Baru tahu sebenarnya. Apa-apa keren itu lebih dulu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut Bu. Ada pertanyaan dari Bu Aisyah. Ini kebetulan anaknya ada yang kelas 1 sama kelas 6 SD. Nah, kebetulan adiknya itu, kakaknya itu punya tingkah laku ketika dia itu tidak mau mendengarkan sesuatu ketika orang tuanya menyuruh melakukan suatu hal, atau ketika diberitahu hal baik. Nah, si anak yang kelas 6 SD ini pura-pura nggak dengar, kadang nggak noleh sedikit pun. Seperti tidak ada yang sedang bicara dengannya. Nah, kebetulan adiknya yang kelas 1 SD ini niru-niru. Gimana itu, Bu, solusinya? Oh, iya. Iya, ya memang ketika kita punya beberapa anak ya, anak pertama atau anak yang paling besar itu memang pegang kunci yang amat penting sih ya, karena memang biasanya anak-anak yang lebih kecil itu punya role model selain kita orang tuanya, juga kakak-kakaknya ya, atau kakaknya itu tadi. Ya memang kalau yang punya bad habit itu adalah kakaknya, ya yang kita deketi kakaknya dulu. Karena kalau adiknya ini murni hanya tiru-tiru ya, ini kan memang belum berkembang nih critical thinking-nya ya, dia ngelihat kakaknya cuek, dia ikut gitu. Kayaknya kok cara menanggapinya seperti kakak itu yang oke gitu ya. Misalnya kakaknya membentak, dia juga membentak. Nah, pada anak-anak usia pra-remaja memang tantangannya adalah kalau anak kecil kepatuhan itu lebih mudah ya untuk kita arahkan. Tapi kalau udah remaja memang harus kita lebih menurunkan ego kita sebenarnya. Kalau kita ngomong, bagaimana caranya kita nggak terlalu intimidating atau nggak terlalu menggurui banget gitu ya. Karena biasanya kalau sudah menggurui, sudah cerewetnya keluar ini para ibu ini, saya juga gitu. Itu biasanya boro-boro dengerin, mereka nggak denger, itu memang nggak mau denger gitu ya. Iya, oke. Anak-anak yang lebih kecil aja ya jujur aja saya pun orang tua juga kadang marah-marah gitu ya. Terus anak saya yang kecil kadang itu tapi saya ketawa gitu. Mama tirek katanya. Mama tirek gitu ya. Kalau marah tuh jadi langsung asosiasinya sama dinosaurus. Terus saya langsung gitu ya, langsung istighfar gitu ya, langsung istighfar. Terus kita tentu kita merefleksikan ya, berarti kita sampai diasosiasikan dengan dinosaurus, berarti cara marahnya itu udah berlebihan ya. Kita harus cooling down lagi. Kita harus minta maaf. Kalau saya minta maaf sama anak sih biasa, sering ya, karena kan kita nggak mungkin parenting itu sempurna. Dan ya kita mulai lagi gitu ya, mulai dari nol lagi lah. Oke, jadi nggak apa-apa. Kadang anak-anak tuh nggak mau mengabaikan, nggak mau mengindahkan ya, alias mengabaikan itu. Salah satunya dari inkonsistensi kita gitu. Misalkan ya yang gampang aja, anak kecil nggak boleh minum es. Dia lihat di depan tuh ayah ibunya minum es teh, es campur, es jus gitu ya. Kan sebel banget ya, kok aku nggak boleh gitu ya. Nah, kayak gitu. Inkonsistensi ini kalau terjadinya terus-menerus, bikin anak tuh antara lain kan dari sifat kritisnya tadi, ogah dengerin kita. Karena
Kalau kita bilang, ayo kamu ibadah, ayo kamu ke masjid, ayo kamu ke gereja, ayo kamu sholat, ayo kamu puasa, ayo kamu baca Alkitab misalkan atau apa. Nah, kitanya sendiri nggak pernah. Nah, misalkan, maka dia ketika kita sampaikan seperti itu, dia akan reject. Ih, mama, ngaji nggak pernah gitu ya. Pas aku suruh ngaji gitu kan. Ayah, katanya nggak boleh, aku nggak boleh ngerokok gitu ya. Misalnya anaknya udah remaja gitu ya. Tapi ayah ngerokok terus. Nah, kan hal-hal seperti itu kan kita juga harus refleksikan. Misalkan kenapa sih anak kita kok nggak mau mendengarkan gitu ya. Pertanyaan reflektifnya adalah apakah kita mendengarkan mereka? Nah, ini pertanyaan umum ya. Jadi kalau mereka nggak dengar, ketika mereka ngomong kita dengerin nggak? Jangan-jangan kita juga jarang dengerin. Misalnya kita sambil balesin WA gitu ya. Atau kalau saya biasanya kan saya ngetik apa di laptop, bikin artikel atau apa kalau tugas-tugas dosen itu kan gitu. Terus mereka ngejak ngomong nih, terus mamanya ada laptop, terus biasanya anak-anak protes. Nggak suka mama, nggak dengerin aku gitu ya. Nah, ketika seperti itu kan kita perlu introspeksi ya. Oh, ternyata kalau kita menghadap laptop nih, anak merasa tidak didengarkan. Sehingga kalau nanti anak kita menunjukkan perilaku seperti yang kita tunjukkan tadi, jangan-jangan memang kita role modelnya gitu. Gimana Bu? Mungkin bisa diulangi. Oke, stop video ya. Iya, boleh. Aku tak stop video, oke. Iya, ya pada prinsipnya yang sering terjadi adalah anak mengabaikan ketika kita memberikan informasi yang nggak sinkron. Entah itu nggak sinkron antara informasi satu dan yang lain, nggak sinkron ayah dan ibu, atau nggak sinkron dengan perilaku kita. Itu bisa jadi anak mengabaikan. Ya, misalnya tadi kan, kamu ibadah yang rajin, kita nggak pernah ibadah. Kamu jangan bertengkar, ayahnya bertengkar terus sama ibunya, lah kayak gitu-gitu. Kalau itu saling bersilangan, biasanya anak akan belajar untuk lah percuma tak dengerin, tapi kok misalnya aku nggak boleh bertengkar, kok ayah bertengkar terus sama ibu gitu ya. Misalnya, katanya nggak boleh marah-marah, kok mama boleh gitu ya. Hal-hal seperti itu. Nggak boleh pegang gadget terus, tapi mama pegang gadget sampai dibawa tidur, dikeloni gitu gadgetnya. Itu kan juga anak lihat toh. Jadi kita harus evaluasi juga sih. Oke. Sharing Bu, kira-kira seberapa sering sih kita minta maaf ke anak? Ya memang kita melakukan kesalahan kayak gitu. Iya, memang nggak ada rumusnya sih parenting itu ya. Nggak ada, cuman ya istilahnya maaf itu bukan hal yang tabu ya, apalagi parenting zaman now ya, di saat anak itu butuh role model yang clear, yang jelas gitu ya. Role modelnya jelas dan lebih bagus kan kita role modelnya lah. Kalau kita pernah melakukan kesalahan dan pasti kita pernah gitu ya, kita bisa nyontoin juga bahwa kita minta maaf sama mereka gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka juga mudah minta maaf. Kalau kita nggak pernah nyontoin minta maaf, sulit untuk mengharapkan anak itu minta maaf sama kita atau minta maaf sama orang lain yang dia sakiti atau minta maaf pada ketika dia melakukan kesalahan gitu. Kalau kita nggak pernah nunjukkan cara minta maaf itu gimana, ya sulit mengharapkan itu. Jadi pada prinsipnya bukan seberapa sering ya, tetapi kita ingat bahwa orang tua ini role model, itu aja sih. Ya, kalau kita ingin anak kita minta maaf, kita ingin anak kita bisa memaafkan, lah kita juga tunjukin bahwa misalnya, oh ya, ini kesalahannya yang terjadi, kita bisa memaafin mereka gitu ya. Kita ucapkan, karena anak itu bukan paranormal juga ya. Jadi misalnya dia bilang, wah aku tadi ngompol, misalnya si anak ini, maaf ya Ma, iya mama maafkan. Besok ngompol lagi enggak maaf. Itu anak saya suka gitu. Gitu ya. Oke, itu hal kecil aja ngompol, tapi kita ngomong kalau kita maafkan. Oke, Bu Nurul. Iya. Ini masih ada pertanyaan beberapa nih Bu Nurul dari Pak Suyitno. Bagaimana nih kalau seorang anak dinasihati diam,
diam aja, nggak pernah komen. Nah, kebetulan anaknya juga nggak banyak bicara, nggak cerewet gitu ya, Bu ya. Iya, nggak cerewet kayak kita ya Mbak Imai ya. Oh iya, aduh, malu saya. Iya. Ya memang kalau anak banyak ngomong dan tidak banyak omong itu suatu hal yang netral sih sebenarnya ya. Artinya bukan berarti banyak omong tuh menjadi lebih bagus daripada yang nggak banyak omong, atau sebaliknya yang nggak banyak omong lebih bagus daripada yang banyak omong, enggak. Karena memang secara apa ya, secara herediter ya, mungkin sifat-sifat itu kita turunkan ya dari orang tua ke anak, terus kemudian dia muncul kombinasi genetika yang dia cenderung memang lebih pendiam daripada saudaranya misalkan. Iya. Sorry. Tadi yang ditanyain apa ya? Gak banyak omong, terus cara mengajari supaya menyampaikan pendapat gitu? Sepertinya gitu. Jadi anaknya ini nggak pernah ngomen, anaknya juga nggak banyak bicara. Nah, gimana nih Bu caranya kita biar kasih tahu ke anaknya gitu? Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Iya, sebenarnya bahasa tutur itu salah satu ya, bahasa lisan. Tapi banyak ekspresi yang lain. Jadi anak-anak yang nggak banyak omong itu bisa jadi ekspresinya bukan bahasa ngomong. Nggak usah dipaksa ngomong, maksud saya nggak usah ke situ dulu. Nah, bisa lewat bahasa, kalau anaknya nyeni gitu ya, Melukis lukisan, gitu ya Bu ya? coretan, puisi, atau lagu yang dia suka. Kok dia lagunya lagi melo-melo ya? Nah, kita ikutin tuh lagu yang melo-melo itu atau apa gitu ya. Jadi barangkali anak kita memang bukan anak yang tipikal berbahasa lisannya banyak gitu ya. Tapi anak pasti punya bahasa. Kita cari. Kalau misalnya anaknya ekspresinya seni atau ekspresinya itu gerak tubuh ya, dia suka nari atau apa, ngedance. Misalnya sekarang kan banyak ya dance K-popper atau apa, kita kalau kebetulan anaknya arahnya K-popper ya kita lihat itu ekspresinya itu seperti apa. Kalau dia bikin graffiti misalnya coretan gitu ya, kamarnya dia hias pakai apa ya, nuansa-nuansa tertentu gitu ya, atau dia tempel pentolan grup musik tertentu yang alirannya heavy metal misalnya. Iya, kita cari tahu tentang itu. Jadi memang nggak semua anak tuh bahasanya bahasa lisan. Ada anak yang bahasanya lain, seni, atau bahasa-bahasa yang lebih sifatnya apa ya, tersirat ya. Iya. Jadi memang kerja orang tua tuh harus belajar terus gitu. Nggak mudah ya. Saya pun masih terus belajar gitu ya. Karena bahasa anak, kalau kita punya 10 anak misal, bahasa anak nomor 1 sampai nomor 10 bisa jadi ya beda-beda ya. Beda-beda. Ya itu kita cari. Misalnya kalau 10 anak cerewet semua ya nggak mungkin gitu ya. Atau diam semua nggak mungkin gitu. Bahasanya lisan semua. Ada juga yang mengekspresikannya dengan cara lain. Nah, cara lain ini nggak salah, nggak apa-apa. Nah, tugas kita adalah mencari makna bahasanya itu, apa yang dia sampaikan gitu ya. Dia suka gitar misalnya, dia bikin sesuatu gitu ya. Oke, ya itu cara dia mengekspresikan. Bisa lewat berbagai pintu lah ya. Ya, orang tua ini kita memang perlu kreatif banget ya, apalagi zaman seperti ini yang anak-anak tuh influencernya itu banyak banget gitu ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Nurul. Gimana? Apa sih bedanya critical thinking sama analytical thinking? Karena itu menurut saya sama-sama kritis ya. Iya. Iya, sebenarnya terkait sih ya critical thinking. Kalau kita lihat dari definisinya kan critical thinking itu masuk ke berpikir yang tinggi ya, maksudnya bukan semua berpikir itu kan proses mental ya, proses kita mencerna informasi itu berpikir, kita mengingat sesuatu, proses kita apapun yang proses mental dalam pikiran itu berpikir. Tetapi ketika kita bicara critical thinking, maka itu menuntut ada argumentasi, ada bukti gitu ya, ada saringan. Analytical thinking itu kayak cara berpikir analitis ya. Analitis itu biasanya
apa ya? Hampir mirip sih, hanya kalau kaitannya critical thinking ini dengan kemampuan anak problem solving. Tapi kalau analytical thinking mungkin itu lebih ke berpikir ilmiah ya. Jadi menganalisis sesuatu, mengkaji sesuatu, terus menghasilkan kesimpulan yang tepat gitu ya. Tapi kalau critical thinking ini ada dimensi praktisnya. Jadi anak ini akan bisa jadi problem solver yang bagus gitu ya. Anak ini nggak gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar, nggak gampang dibujui kalau katanya orang Surabaya gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau analytical thinking mungkin sebagian dari cara berpikir yang kaitannya dengan logika ya. Oke. Mungkin itu bedanya sih kalau sepemahaman saya. Ya. Baik, Bu Nurul. Berarti intinya dari tema kita kali ini yang perlu dibangun dari orang tua adalah orang tuanya dulu harus mau belajar biar anaknya juga mau belajar. Terus komunikasi antar orang tua itu dijalin sebaik mungkin agar pola asuhnya bisa menjadi selaras, gitu ya Bu. Ya. Terus bisa menjadikan anak sebagai problem solver yang baik. Iya Bu. Ya, terima kasih. Wis moderatornya top markotop dah. Terima kasih banyak Mbak Ima dan Bapak Ibu semua yang bertahan sampai 2 jam ya kita ya, alhamdulillah. Iya, nggak kerasa ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Terima kasih Bu Nurul dan kepada para peserta yang sudah hadir. Demikian webinar hari ini tentang pentingnya mengembangkan critical thinking pada anak. Semoga webinarnya bermanfaat. Untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi link presensi, bisa diisi link presensinya. Di sana setelah Ibu Bapak submit, akan ada materi dari Ibu Nurul yang bisa Ibu Bapak download. Seperti itu. Para hadirin sekalian, sampai jumpa kembali pada acara webinar selanjutnya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih ya?